Kamu lelah, kebakar mikirin ide, mata panas liatin laptop lama, otak butuh bantuan tambahan. Bayangin, kamu bisa punya otak kedua yang gak kenal capek, gak pernah kehabisan ide, dan selalu siap menjawab. Itu semua hadir dalam satu nama, ChatGPT. Oke, tadi di topik pertama kita udah membahas tentang bagaimana menggunakan ChatGPT untuk menyusun presentasi. Lalu topik kedua tentang bagaimana ChatGPT membantu visualisasi data. Dan di topik ketiga kita akan membahas tentang contoh prompt ChatGPT untuk PowerPoint. Di topik ketiga kita akan breakdown menjadi beberapa bagian, terdiri dari: pertama, judul slide dan heading presentasi. Kedua, paragraf dan kalimat pengantar presentasi. Ketiga, poin-poin penting presentasi. Dan yang terakhir, kesimpulan dan call to action. Yang pertama, kita harus bahas tentang judul slide dan heading presentasi. Perlu diingat, dalam menulis prompt harus dengan instruksi yang jelas dan memiliki konteks. Untuk promptnya bisa ditulis dengan: berikan saya beberapa judul menarik untuk presentasi laporan penjualan bulanan. Judul tidak lebih dari 6 kata. Di sini tertulis dengan jelas ada kata beberapa yang berarti memberikan jawaban lebih dari satu, lalu diberikan limitasi jika judul tidak lebih dari 6 kata. Oke ya teman-teman, jangan lupa diingat aturannya dalam menulis prompt. Kemudian yang kedua, pola prompt dalam pembuatan paragraf dan kalimat pengantar presentasi bisa kita ketik dengan: buatkan saya pengantar presentasi dengan menarik tentang laporan penjualan bulanan. Nah, jika jawaban atau saran yang diberikan dirasa kepanjangan, kalian bisa memodif prompt dengan menambahkan keterangan pengantar tidak lebih dari 2 kalimat, dan sebagainya. Tergantung kebutuhan teman-teman lagi nih, bagaimana? Gimana Lutfi kerjanya? Aman bos, bentar lagi kelar. Oke siap. Ntar kalau beres kabarin ya. Siap. Nah lanjut, poin ketiga tentang bagaimana prompt bisa memberikan solusi dan meringkas semua poin-poin penting untuk disajikan ke dalam presentasi. Bisa diketik dengan: berikan saran dalam bentuk poin penting untuk presentasi tentang laporan penjualan bulanan. Berikan minimal 5 poin penting. Jika dilihat, prompt di sini kompleks teman-teman. Ditambah dengan keterangan tambahan minimal poin yang diminta. Menurutku ini berguna banget, karena biasanya poin penting dalam presentasi itu disajikan lebih dari 3 ya. Gimana? Membantu banget kan? Poin terakhir adalah kesimpulan dan call to action. Presentasi yang baik harus ditutup dengan kesimpulan yang oke. Nah, ChatGPT juga bisa membantu kamu untuk memberikan saran dalam bentuk kesimpulan dan call to action. Jika kita tulis dalam prompt, bisa dengan: buatkan kesimpulan yang kuat beserta dengan call to action untuk presentasi tentang laporan penjualan bulanan. Gimana hasilnya teman-teman? Mantap sekali bukan? Memang teknologi zaman sekarang keren banget. Sangat membantu kita dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan mengoptimalkan efisiensi waktu. Tak terasa, kita tiba di penutup nih teman-teman. Jika kita simpulkan, ChatGPT ini bisa banget membantu kita dalam membuat draft presentasi. Namun perlu diingat, penggunaan prompt yang tepat dengan instruksi yang jelas juga penting untuk memberikan hasil dan saran jawaban yang maksimal. Lalu yang terakhir, ChatGPT juga bisa membantu kita dalam memberikan koreksi, evaluasi, ringkasan, dan rekomendasi visual. Lengkap banget kan? Nah, itulah materi tentang prompt ChatGPT yang bisa dijadikan referensi untuk membuat draft presentasi. Jika kamu ingin mempelajari lebih lanjut tentang ChatGPT atau materi AI lainnya, kamu bisa dapatkan hanya di Pijar. Sampai jumpa di video berikutnya.